Sisik. Film ini rilis pada tahun 2022 guys. Baru-baru banget nih. Film Sisik ini bercerita tentang sepasang suami istri yang awalnya begitu romantis. Namun kehidupan mereka mulai goyah gara-gara suaminya berulah ketika ia meneliti mengenai biota laut di sebuah pulau itu guys. Aduh, kira-kira gimana nih alur ceritanya guys? Tapi sebelum kita lanjutkan video, lupa like dan subscribe-nya. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita ke video awal film. Kita diperkenalkan dengan sepasang suami istri. Di dalam keluarga yang baru menikah selama 2 tahun itu begitu romantis guys. Yang bernama Abby memberikan hadiah kepada suaminya, sedangkan Jason memberikan kalung cas sang istri. Nah, kebetulan di malam itu mereka sedang packing untuk berangkat esok hari ke sebuah pulau, di mana Jason yang seorang ahli biota laut mendapatkan pekerjaan untuk meneliti ke sana. Sedang asik-asiknya packing, Abby mengalami sakit yang cukup parah, sampai-sampai ia harus digotong ke tempat tidur. Di situ Jason sebagai suami yang baik merencanakan penundaan keberangkatan mereka. Namun Abby malah berkata, tidak usah memikirkan tentang dirinya. Ia akan terus menemani Jason kemanapun ia pergi sesuai planning dari awal. Wah, romantis banget nih. Promise mo, mawala na rin to. Experience ko na to before. I'm sure. Esok paginya terlihat Jason dan Abby sedang dalam perjalanan menuju kapal untuk pergi ke pulau tujuan mereka. Di atas kapal saat mereka sedang asik menikmati pemandangan, tiba-tiba penyakit Abby kembali kambuh guys. Ternyata Abby ini menderita penyakit yang cukup serius. Oleh sebab itulah Jason meminta kepadanya agar ia dirawat intensif di rumah sakit. Namun Abby kembali lagi meyakinkan suaminya agar tak usah mengkhawatirkan kondisinya, sebab selama beberapa tahun ini ia baik-baik saja dan merasa senang berada di samping suaminya walau tidak dirawat di rumah sakit. Di tempat lain di pulau yang akan dituju oleh Jason, ada beberapa orang yang akan membuang sampah di lautan. Tiba-tiba ada seorang pemuda sekaligus penyelam yang handal di sana yang menegur warga tersebut agar tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di laut. Pemuda itu bernama Dennis. Dennis juga tampak mencintai hewan, di mana ia menolong iguana yang sedang disakiti oleh anak-anak. Tawa kayo ng tao, wala namang nakakatawa. Buti ko to. Setelah itu mobil Jason dan juga Abby telah sampai di pulau tersebut. Mereka tak sengaja berpapasan dengan Dennis yang kebetulan lewat. Lalu sampai pula lah Jason ke tempat tujuan mereka untuk tinggal sementara waktu. Di sana mereka berdua disambut hangat oleh seorang nama Blessy. Blessy sendiri mempunyai perkebunan organik yang bagus alami manusia. Mabot yung farm namin hanggang doon. Meron din doon. Saat Jason dan Blessy sedang mengobrol, Abby malah tersenyum melihat mereka. Senyumannya kayak ada arti nih guys. Kemudian Blessy mengajak sepasang suami istri itu ke rumahnya yang dekat dengan pantai. Mereka bertiga pun berbincang-bincang mengenai observasi Jason sambil makan siang. You know, we could be here for days, maybe weeks. But it all depends Selepas itu, scene memperlihatkan suasana di balai kota yang begitu penuh dengan para penduduk. Ternyata di sana sedang terjadi negosiasi antara penduduk dengan pemilik tambang. Penduduk protes akan limbah yang dihasilkan oleh perusahaan tambang tersebut. Akibatnya banyak warga yang merugi sewaktu di lautan. Bahkan ada yang meninggoy akibat efek dari adanya penambangan di sana. Naman po, tama na. Ang dami nyo nang nakuha sa amin eh. Ang dami na pong nawala sa amin, pati asawa. Sewaktu sedang riuh-riuhnya, Jason pun turut bicara. Ia di sana begitu paten banget lah guys. Sampai-sampai para warga mensupport Jason akan apa yang ia sampaikan. Gara-gara itulah ia diperkenalkan dengan wali kota dan juga Dennis. Nah, di sini Dennis akan menjadi asisten Jason untuk meneliti biota laut yang ada di sekitar area pulau tersebut. Kailangan mo, sabihin mo lang sa akin anytime. No? At pasensya na kayo, dami ko kasing kailangan pirmahan sa Singkat cerita, tibalah hari di mana proyek observasi laut akan dilakukan. Di sana tak hanya Jason dan Dennis saja.
Juga ada beberapa petugas ahli yang ditugaskan langsung oleh wali kota setempat. Sewaktu Jason dan Dennis menyelam, tiba-tiba tabung oksigen Jason bocor. Akibatnya ia sulit sekali bernafas. Untung Dennis yang berada di sana menyelamatkan Jason. Tidak hanya itu saja, berkat Dennis lah kamera pemberian Abby istrinya Jason ditemukan oleh Dennis saat Jason tak sengaja menjatuhkannya. Di tepi pantai juga, Dennis lah yang mengurut tangan Jason yang kram akibat menyelam tadi. Baik banget nih si Dennis, guys. Gue jadi curiga nih. Malam harinya terlihat Abby, Jason, dan juga Blasey sedang asik gitar-gitaran di api unggun. Di sekitar api unggun maksudnya. Mereka di sana tampak bersenang-senang sembari menuang anggur. Abby di sini mengatakan bahwa antara Blasey dan juga Jason begitu cocok. Soalnya Blasey juga menyukai apa yang dinyanyikan oleh Jason. Aneh juga nih si Abby. Para sa kanya, ano ba bagay kayo? Pada siang hari yang sangat cerah, Dennis sedang asik-asik berenang dengan yang bernama Tanya. Sana hanya mereka berdua saja yang berenang. Sehabis itu, Dennis dengan Tanya ini pun bermantap-mantap guys di pantai berkasuran pasir. Aduh, asik banget gak tuh? Dan sehabis bermantap-mantap pria di pantai, Dennis dengan segera mengantarkan Tanya ke rumahnya. Sa palengke lang po may binili. Kemudian tanpa adegan penyelaman dilakukan kembali. Namun hal aneh terjadi guys, di mana Jason meminta Dennis untuk bergaya sedikit agar bisa ia potret dengan kamera. Setelah itu Dennis mengajak Jason mampir ke rumahnya. Di rumah Dennis, Jason diperkenalkan oleh ibu Dennis serta adik-adik Dennis. Terkuak dari ibu Dennis bahwa Dennis lah yang sekarang menjadi tulang punggung keluarga menggantikan ayahnya yang telah lama meninggoy akibat aktivitas penambangan guys. Sewaktu ibu Dennis mengajak Jason makan siang bersama, Jason langsung menolaknya dikarenakan di rumah sudah ditunggu oleh istrinya. Anong ba? Sayang naman. Ako, hindi pa ako nakakaluto. O sige, maraming salamat. Sore harinya Tanya memberitahu ke Dennis bahwa saat ini ia sedang hamil. Waduh, hal itu akibat ulah Dennis yang selalu mengkuda-kudai dirinya. Nah, di situ Tanya bercerita sambil menangis perihal bayi yang sedang dikandungnya saat ini. Lalu Dennis mencoba menenangkan pacarnya tersebut dengan mengatakan ia akan bertanggung jawab. Tetapi dengan wajah yang agak pasrah gitu guys. Sementara itu di rumah Jason sedang senam 5 jari guys, sambil membayangkan sosok Dennis yang kemarin ini memijit dirinya sewaktu ia sedang kram. What the... Apa-apaan nih si Jason guys. Lalu ia pun melihat-lihat foto Dennis di laptop. Sedang asik-asiknya melihat foto Dennis, Abby pun datang dan menyuruh suaminya itu agar beristirahat. Karena ia tahu suaminya itu begitu kelelahan. Di ranjang mereka sewaktu mereka baru aja memulai untuk mantap-mantap, Jason menyudahi dari Abby. Dikarenakan ia melihat rambut istrinya yang mulai rontok. Ya nggak jadi deh. Besok harinya saat menyelam lagi, kejadian yang membuat gue agak gimana gitu terjadi guys. Jason dan Dennis pun bermantap-mantap di atas kapal kecil milik mereka sewaktu mereka terbawa suasana lautan guys. Aduh, kayaknya kerasukan jin laut nih mereka guys. Aduh, kacau-kacau. Jadi nggak enak nih gue nyeritanya guys. Jadi males nih gue nih. Oke, kita habisin aja dulu guys. Di tempat lain terlihat Abby dengan Blasey yang sedang senam yoga. Di sana Abby meminta kepada Blasey agar nanti ketika ia meninggoy, Blasey lah yang akan menggantikan dirinya untuk menjaga Abby. Dikarenakan Blasey terlihat cocok dengan Jason. Oh, gue tahu alasan kenapa Abby senyum tadi nih kayaknya nih. If you could take care of Jason. Oke, lanjut. Tak lama kemudian tibalah Jason ke tempat mereka berdua. Tanpa aba-aba, Abby malah langsung bilang ke Jason
bahwa ia rela nantinya ketika ia meninggoy, nanti si Blasey lah yang akan menggantikan dirinya. Tentu saja hal itu membuat Jason kesal. Karena ya gitu ya guys. Ya si Jason sudah mulai suka sama si Dennis kayaknya. Kacau. Film apa ini? No! Just stop! Oke lanjut lu guys. Lalu Sin pun berpindah ke keluarga Tanya. Akhirnya Tanya mengaku bahwa ia saat sekarang ini sedang hamil dari anaknya si Dennis. Dan mereka pun pergi menemui Dennis di rumahnya yang sedang mengupas kelapa bersama ibunya Dennis. Ruwet nih masalahnya guys. Hayaan nyo lang po kami mag-usap nila. Malam harinya Jason yang sedang sumpek di dalam rumah, ia pergi keluar hendak mencari udara segar. Karena ia merasa sedang tidak baikan sama istrinya. Di saat itulah Jason bertemu dengan Dennis yang emang mencari dirinya. Kemudian mereka berdua ini pergi ke pantai menceritakan permasalahan yang dialami oleh Dennis saat sekarang ini. Dan ya mereka berdua ini pun bermantap-mantap guys. Aduh, kacau guys. Nagdadaanan na ngayon. Sementara Dennis dengan Jason sedang bermantap-mantap, Abby kehilangan Jason. Ia merasa Jason tidak ada di rumah. Lalu Abby pun segera dengan perlahan mencari Jason keluar rumah. Dan ia melihat suaminya dengan pria lain yang sedang asik rebahan guys. Baboy! Dan apa yang ia lihat inilah yang membuat ia kecewa kepada suaminya. Dan di saat itulah penyakit Abby kembali kambuh dan harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Esoknya saat Abby telah siuman, ia terlihat begitu kecewa dan menangis atas apa yang telah dilakukan suaminya semalam. Ya iyalah guys, kacau itu guys. Abby tampak terpukul sekali guys. Jason di sini meminta maaf kepada istrinya. Soalnya katanya ia semalam itu khilaf. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tak lama kemudian Dennis datang ke rumah sakit hendak menemui Jason. Namun di situ ia malah hanya bertemu dengan Abby di ranjang rumah sakitnya. Disitulah Dennis menuturkan perasaannya kepada Jason dan Abby. Namun di sini Abby malah tampak pasrah dan ia juga memberikan kalung pemberian Jason kepada Dennis. Ano po ito? Talaga po si Jason. Dengan secepat kilat Dennis mencari Jason yang ternyata sudah pergi dengan wajah yang begitu bersedih. Nah, beberapa bulan pun berlalu. Kini Abby telah meninggal guys, akibat penyakit yang ia derita. Dennis dan Tanya juga tampak sedang berbahagia atas pernikahan mereka. 1, 2, 3. Kemudian 1 tahun setelah itu Jason kembali lagi ke pulau itu untuk mengerjakan proyek lainnya. Ia bertemu dengan Dennis dan juga Tanya yang kini sudah melahirkan anak. Jason juga melihat kalung yang dipakai anak Tanya. Dan kebetulan anak dari Tanya dan Dennis ini mereka beri nama Abby guys. Lalu film dengan judul Sisit ini pun tamat. Oke guys, itu lalu cerita film dengan judul Sisit. Aduh, film apa ini guys? Pokoknya gue nggak mau banyak berbasa-basi lagi guys. Ya kalian simpulkan aja sendiri filmnya. Dan apapun yang terjadi jangan sampai kalian jadi belok guys. Oke? Oke guys, sampai di sini dulu video untuk kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat AdSense.